BPK Wilayah 11 saat ini mengadakan ekskavasi di situs pertirtaan Gunung Klotok. Ini merupakan ekskavasi tahap kelima dan tujuannya yaitu kita ingin mencari denah dari petirtaan ini dan menata lingkungannya. Hari ini proses ekskavasi di petirtaan Kuna telah berakhir. Dan kita lihat temuan dari denah petirtaan. Itu kita temukan bahwa denah petirtaan ini tidak menunjukkan sebuah petirtaan yang umum kita temukan ya, pada situs-situs di Jawa Timur. Di sini kita temukan adanya petirtaan yang mempunyai denah asimetris karena tidak mempunyai bentuk-bentuk simetris pada pembagian keruangan bilik-bilik kolamnya. Kemudian temuan yang kita anggap sebagai sebuah artefak penting yaitu adanya sebuah jambangan, tapi bukan jambangan pot untuk bunga, tapi jambangan ini tempat untuk menampung air ya, dari sebuah pancuran yang kita duga dulu merupakan jaladwara. Air itu mengalir ke dalam jambangan tersebut. Dari orang yang menggunakan petirtaan ini akan memanfaatkan air itu sebagai air suci untuk pembersihan diri sebelum mereka melakukan sebuah ritual atau aktivitas keagamaan di puncak pada kompleks Candi Klotok. Nah, kemudian dari hasil ekskavasi ini juga kita temukan adanya selasar ya, di sisi utara atau di sisi kiri dari petirtaan. Dan selasar ini merupakan sebuah struktur yang secara teknis itu juga merupakan sebagian dari penahan struktur utama bilik agar tidak runtuh. Makanya di dalam struktur selasar ini kita temukan juga ada beberapa batu sebagai penguat gitu, yang diletakkan di bagian bawah, kemudian pada sisi-sisi luar dari struktur batanya, dan itu juga berlaku pada bagian atas ya. Pada bagian atas petirtaan itu juga kita temukan konstruksi batu-batu alam yang disusun sedemikian rupa berjajar ya, berjajar rapi dalam posisi rapat yang berfungsi untuk menahan dinding bata yang ada di sebelah barat dari bilik kecil ya, ada bilik kecil di sisi selatan, dan bilik ini pada bagian baratnya mempunyai struktur susunan batanya agak lebih tinggi, dan di belakangnya inilah yang harus dijaga supaya tidak kena longsoran dari sisi atas, karena kontur di sisi barat atau di sisi atas itu lebih tinggi, dan ini yang sangat memiliki resiko atau sangat rentan terjadinya longsor. Dan itu sudah terbukti bahwa dengan adanya longsoran besar ini menjadikan struktur petirtaan ini teruruk atau terpendam dengan material-material batu besar yang berasal dari sisi atas. Di atas struktur petirtaan ini ya, pada sisi atas itu kita temukan ada dua inlet ya, ada dua inlet atau saluran air pemasok dari petirtaan ini, yaitu di sisi utara dan sisi selatan. Pada sisi utara ini masih terlihat bahwa struktur dari atau konstruksi dari inlet ini relatif masih sangat utuh, yang mempunyai bentuk saluran tertutup. Kemudian yang di sisi selatan ini konstruksinya sudah mulai ada kerusakan, sehingga kita tidak bisa mengidentifikasi secara keseluruhan, tetapi ada ada jelas sekali di situ ada saluran air bawah tanah, bawah bata yang bagian atasnya sudah terbuka, sehingga kita bisa melihat bahwa di situ adalah aliran dari inlet menuju ke struktur yang di sisi atas. Nah, kemudian pada bagian tengah di sisi atas juga kita temukan ada satu
bilik, saat ada satu bilik kolam itu yang kita belum mengetahui apa namanya dari fungsinya, apakah itu merupakan sebuah bilik sebagai penampung air ataukah memang itu sebuah bilik sebagai bentuk penguat dari struktur yang di bawahnya, karena banyak temuan batu-batu besar di sana yang memang in situ. Jadi batu-batu itu berada di bawah struktur bata. Dengan demikian, bata-bata yang dipasang pada petirtaan di sisi atas itu bertumpu pada batu-batu besar tersebut. Kita kembali ke bilik utama. Nah, bilik utama ini tidak seperti pada bilik selatan. Bilik utama ini tidak mempunyai lantai masif yang menggunakan batu bata, tapi menggunakan perkerasan tanah bercampur dengan remahan bata dan sangat padat. Nah, kedalaman dari kolam utama ini 120 cm atau 1,2 meter, dan bilik utama itu sendiri mempunyai dimensi 5,1 meter kali 3 meter. Dinding-dindingnya merupakan dinding-dinding yang dikerjakan dengan teknik posot, sehingga dinding-dinding ini merupakan dinding yang kedap air sehingga air tidak merembes keluar, dan itu menunjukkan bahwa kolam ini sebenarnya juga merupakan kolam yang menampung air, dan itu diperkuat dengan lapisan pemadatan, kemudian tidak adanya saluran pembuangan di bawah, berbeda dengan bilik yang ada di selatan. Bilik yang ada di selatan mempunyai pembuangan langsung, outlet gitu ya. Jadi air itu ketika mengalir dari pancuran Jaladwara, dia langsung mengalir dan keluar melalui outlet. Tetapi pada bilik utama tidak seperti itu. Jadi memang ada persapan di bagian bawah yang mungkin persapan itu tidak terlalu besar porositasnya, sehingga air masih lama bisa menggenang pada kolam tersebut. Nah, untuk masuk ke dalam kolam itu terdapat tangga yang terbuat dari batu alam yang disusun bertingkat. Jadi tidak menggunakan dari susunan bata-bata yang dibuat dengan cara berbentuk anak tangga, tetapi ini hanya merupakan sebuah susunan batu untuk pijakan kaki dari masyarakat atau pengguna petirtaan ini pada masa lalu. Jadi ini tidak menunjukkan sebuah petirtaan yang mempunyai fungsi untuk kalangan menengah ke atas atau kalangan bangsawan atau mungkin kalangan kerajaan, dan ini memang dibuat untuk para resi yang memiliki tugas-tugas atau mereka itu menerapkan konsep-konsep kesederhanaan, sehingga untuk pintu masuk pun mereka tidak menggunakan sistem yang bagus atau dengan model gapura, tapi hanya sebatas fungsi praktis sebagai jalan turun ke dalam bilik. Hasil ekskavasi yang dilakukan oleh BPK wilayah 11, terutama pada tahun 2024 ini, ada di Patirtan. Nampaknya ini merupakan hasil ekskavasi yang luar biasa. Nah, ini nanti kami dari pemerintah Kota Kediri itu nanti menunggu dari hasil dari BPK wilayah 11 secara resmi pada kami. Terus apa yang akan kami lakukan terhadap hasil ekskavasi nanti akan kami selalu koordinasikan dengan pihak BPK wilayah 11 untuk langkah-langkah selanjutnya, semakin menunjukkan lagi adanya patirtan yang lebih jelas lagi terhadap hasil ekskavasi tahun 2024 ini.